Shalom, selamat pagi anak-anak hebat Ibu. Bagaimana kabarnya? Ibu selalu berharap dan berdoa semoga semua anak-anak Ibu dalam keadaan sehat. Pagi ini kita kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bab 13, hidup dalam pemeliharaan Allah. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita beribadah terlebih dahulu. Mari kita sama-sama melipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat dan kasih-Mu yang melimpah buat kami. Ya Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami berada dalam pemeliharaan-Mu. Bantulah kami ya Tuhan agar senantiasa bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami dalam pelajaran ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Ibu, sekarang kita memuji Tuhan lewat lagu pujian kita. Ya anak-anak Ibu, demikian ibadah kita. Kiranya pujian kita boleh berkenan kepada Tuhan. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi bab 13, hidup dalam pemeliharaan Allah. Ya. Yang pertama, pemeliharaan Allah. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang cara hidup orang yang mengakui pemeliharaan Allah dalam kehidupannya. Pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya terbagi atas dua, yaitu pemeliharaan umum dan pemeliharaan khusus. Pemeliharaan umum berlaku untuk alam semesta secara menyeluruh. Pemeliharaan yang sama diterima oleh semua makhluk di bumi. Semua orang dapat merasakan hangatnya mentari pagi, lembutnya angin di sore hari, indahnya rembulan, merdunya kicau burung gereja, dan sejuknya air sungai yang mengalir.
Semua orang dapat menikmati makanan dan minuman dari negeri ini dengan berjeri lelah mencari nafkah atau hidup dalam satu naungan hukum yang sama di negeri masing-masing. Itu adalah contoh-contoh pemeliharaan Allah secara umum. Namun, tidak semua orang menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan. Saat membaca Alkitab, sejuknya hati yang khusyuk berdoa kepadanya, dan teguhnya hati yang menaruh harap pada Tuhan. Tidak semua orang juga mengalami kasih Allah yang diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus, sehingga dapat menasehati, mengajar, atau menyampaikan Injil kepada orang lain. Inilah yang dimaksud dengan pemeliharaan yang bersifat khusus. Pemeliharaan yang hanya berlaku bagi mereka yang diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itulah yang disebut dengan pemeliharaan secara khusus. Kemudian di sini akan Ibu jelaskan bagaimana cara hidup orang yang hidup dalam pemeliharaan Allah. Yang pertama, dia akan merendahkan diri. Sikap rendah hati memanglah tidak mudah. Lebih banyak orang yang rendah diri atau minder atau tidak menerima keterbatasannya, ketimbang dengan orang yang rendah hatinya. Sedangkan Petrus menuliskan surat kepada para perantau yang tersebar di beberapa tempat. Dia mengatakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Dan sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Sikap rendah hati akan menempatkan seseorang pada wibawa yang sejati. Orang yang congkak tidak akan menghargai dan menghormati Tuhan. Ia akan melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Di samping itu, orang yang congkak atau sombong tidak akan rela berbagi. Ia tidak peduli terhadap sesamanya. Sebaliknya, orang congkak juga akan selalu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, sehingga merasa tidak memerlukan orang lain. Orang yang congkak atau sombong akan merasa tidak memerlukan Tuhan. Ia tidak menyadari bahwa setiap hari seseorang bisa saja celaka atau mati. Apabila mengandalkan kemampuan sendiri, manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Tokoh Alkitab, yaitu Maria, adalah seorang perempuan yang hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ketika malaikat Tuhan menyampaikan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu." Kerendahan dirinya ditunjukkan dalam pasrah diri bahwa Allah melakukan yang terbaik. Dan untuk itu kepada para perantau, Petrus juga berkata, "Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Kalimat ini adalah perintah yang nanti akan diikuti oleh berkat-berkat khusus lainnya karena menyerahkan segala kekhawatiran hanya kepada Yesus. Seseorang tidak akan menyerahkan kekhawatirannya jika belum dapat merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Orang yang hidup dalam pemeliharaan Allah dan mensyukuri akan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ia akan tahu siapa yang menolong dan menyertainya, yaitu Tuhan Allah.
Kemudian, cara hidup yang kedua adalah taat kepada Allah. Setelah bersikap rendah hati dan mengandalkan kemahakuasaan Allah, kita harus taat kepada perintah Allah. Taat berarti tunduk dan patuh. Tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan patuh melakukan semua perintahnya. Di sini ada tokoh Alkitab yang selalu taat kepada Allah, dan karena ketaatannya Abraham bersedia meninggalkan kehidupannya yang nyaman di Ur Kasdim dan berjalan dalam pemeliharaan Allah menuju tanah yang dijanjikan. Karena ketaatannya, Abraham bersedia mengorbankan anaknya Ishak sebagai persembahan kepada Allah. Allah menyediakan korban lain sebagai pengganti Ishak setelah melihat ketaatan hambanya Abraham. Dan dari keturunan Abrahamlah dibangun Allah satu bangsa yang besar dan yang perkasa, yaitu bangsa Israel. Kemudian yang kedua ada Naaman. Naaman bersedia dan taat untuk membasuh dirinya ke dalam sungai Yordan. Dalam ketaatannya, Naaman bersedia membasuh dirinya ke sungai Yordan sehingga ia sembuh dari kusta yang dia derita. Naaman mengalami kuasa Allah dalam hidupnya. Kemudian ada Daniel yang selalu taat, setia berdoa kepada Allah. Dalam ketaatannya kepada Allah, Daniel dan kawan-kawannya tidak mau menyembah kepada Raja Nebukadnezar. Ketika dihukum dengan api yang menyala-nyala, mereka tidak terbakar. Allah memelihara dan melindungi mereka dari api yang besar itu. Meskipun Daniel terancam, Daniel tetap berdoa kepada Allah. Dan Allah melengkapinya dengan hikmat untuk menafsirkan mimpi raja. Inilah cara Allah memelihara Daniel agar raja menyayanginya dan ia pun terluput dari rencana jahat orang lain. Ketaatan kepada Allah diteladankan juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam ketaatannya, Kristus merendahkan diri bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan cara demikian, Kristus telah memberikan kehidupan yang kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kemudian Ibu lanjutkan, yang kedua tujuan pemeliharaan Allah. Ada 3 tujuan pemeliharaan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah untuk menyampaikan kasih-Nya kepada manusia. Allah memelihara manusia dan semua ciptaannya untuk menyampaikan kasih-Nya secara khusus kepada manusia. Allah ingin agar manusia dapat menikmati kasih sayang-Nya. Oleh karena kasih-Nya itu, maka Allah menjaga agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Melalui Roh Kudus, Allah mengingatkan manusia akan kebenaran agar tidak tergoda untuk melakukan dosa. Dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Pemeliharaan Allah sempurna, sebagaimana kasih-Nya yang sempurna. Dan tujuan pemeliharaan Allah yang kedua adalah untuk kelangsungan hidup manusia. Tata surya tetap berada pada tempatnya dan berfungsi seperti saat diciptakan. Allah memelihara alam semesta dalam keteraturan sejak permulaan hingga pada akhirnya. Sebab Allah mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Semua ciptaan dipelihara Allah sebagai pemeliharaannya atas manusia. Tanpa pemeliharaan Allah, manusia tidak akan dapat hidup dan akan mati.
Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk memenuhi janjinya. Sejak peristiwa Allah memusnahkan manusia dengan air bah, Allah telah berjanji tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Itulah sebabnya Allah memelihara kehidupan di bumi terus-menerus, setiap saat dalam keteraturan dan tidak ada perubahan. Janjinya kepada Nuh berlaku sampai pada saat ini. Setiap kali habis hujan, ada busur Allah di cakrawala yang mengingatkan kita pada janji Allah dan kelayakan manusia menerima janjinya. Jadi tetaplah setia menunggu janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan putus asa, jangan menyerah. Waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan yang berjanji pasti akan digenapi. Demikianlah penjelasan Ibu untuk hari ini. Kiranya anak-anak Ibu boleh mengerti pembelajaran kita pada hari ini dan hidup kita senantiasa ada dalam pemeliharaan Allah. Sekian dan terima kasih. Shalom.